Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Gusti Brahman Dewi dengan NIM 190130322, yang mana pada kali ini saya akan membahas tentang LKM 10, yaitu tentang isolasi karbohidrat. Pada LKM kali ini terdapat 17 soal, yang mana soal nomor 1 adalah sebutkan gugus fungsi yang terdapat dalam karbohidrat. Secara biokimia, karbohidrat itu mengandung gugus aldosa dan ketosa, yang mana rumus karbohidrat gugus tersebut ada dalam karbohidrat. Kemudian untuk nomor 2 itu rumus umum karbohidrat itu berupa CnH2ON, atau secara umum bisa dapat dijelaskan C6H12O6. Dapat dilihat pada terkait dengan nomor 1 dan nomor 2, yang mana terdapat gugus aldosa dan ketosa pada karbohidrat. Kemudian untuk soal nomor 3, apa perbedaan glukosa dan fruktosa? Glukosa merupakan monomer atau unit penyusun amilum, selulus, dan glikogen. Glukosa tergolong suatu aldoheksosa pentahidroksialdehid dengan 6 karbon dan memiliki rantai yang lurus, sedangkan fruktosa itu merupakan suatu ketoheksosa pentahidroksiketon dengan 6 atom karbon dan memiliki rantai lurus pula. Secara umum fruktosa itu terdapat atau terkandung di dalam buah-buahan. Dan untuk soal nomor 4, sebutkan salah satu disakarida dan tulis rumus strukturnya. Salah satu disakarida pada soal ini adalah saya menggunakan selulobiosa, yang mana memiliki rumus molekul C12H22O11, yang mana gambar molekulnya itu terdapat pada slide, yang mana terdapat ikatan beta glukosida. Kemudian nomor 5, apa perbedaan sukrosa dan laktosa? Sukrosa itu memiliki molekul C12H22O11, tidak tergolong gula reduksi, tidak dapat membentuk oxazon, tidak berada dalam bentuk anomer, dan tidak dapat menunjukkan mutar rotasi. Sedangkan laktosa itu memiliki rumus yang sama, namun dia itu kebalikannya, itu tergolong gula reduksi, dapat membentuk oxazon, ada dalam bentuk alfa dan beta. Mohon maaf, tidak dapat terdeteksi di slide, sepertinya ada kesalahan. Kemudian jika terhidrolisis menghasilkan glukosa dan galaktosa dalam jumlah yang sama dan mengandung ikatan beta glukosida. Kemudian tulislah langkah-langkah isolasi pati dari umbi porang dan tentukan hasil isolasi tersebut. Secara umum umbi porang itu dikupas dan beratnya itu ditimbang, kemudian ubi diparut dan dicampurkan dengan 500 ml air di dalam gelas kimia. Kemudian campuran tersebut diaduk dan disaring menggunakan kain. Suspensi dibiarkan mengendap dan didekantasi. Endapan yang terbentuk dicuci menggunakan air bersih sebanyak 2 kali dan didekantasi. Jika terbentuk pati atau berhasil diisolasi, maka dipindahkan ke kaca arloji. Kemudian dikeringkan dalam oven dan pati yang sudah kering itu siap ditimbang. Kemudian random band berat mula-mula umbi itu dihitung dan diperiksa sifat kimianya. Untuk mengujinya, untuk menentukan atau mengujinya apakah itu isolasinya positif atau tidak, itu melakukan uji enzim dan asam. Kemudian selanjutnya terdapat jelaskan prinsip uji iodium. Prinsip uji iodium adalah saat pati berikatan dengan I2 yang akan menghasilkan warna biru, dan sifat ini digunakan untuk menganalisis adanya pati. Hal tersebut disebabkan oleh struktur molekul iodin dan terbentuknya warna biru. Jika pati dipanaskan, maka spiral akan merenggang dan molekul-molekul iodin itu akan terlepas sehingga warna biru menghilang. Pada slide juga tertera reaksi yang terjadi pada iodium, yang mana 3 molekul I2 dalam bentuk atau dalam fase aqueous direaksikan dengan 6 molekul NaOH. Dalam fase aqueous juga akan menghasilkan 5 molekul natrium iodida, natrium NaIO3, dan 3 molekul H2O dalam bentuk liquid. Kemudian reaksi uji Molich. Untuk uji Molich itu penjelasannya sebagai berikut. Karbohidrat oleh asam sulfat pekat akan dihidrolisa atau dihidrolisis menjadi monosakarida, dan selanjutnya monosakarida itu mengalami dehidrasi oleh asam sulfat yang menjadi fulvoral. Fulvoral atau hidroksimetil fulvoral dengan alfantol dengan
alfa naftol akan berkondensasi membentuk senyawa kompleks yang berwarna ungu. Apabila pemberian asam sulfat pada larutan karbohidrat itu dibeli alfa naftol melalui dinding gelas dan secara hati-hati, maka warna ungu itu akan berbentuk seperti cincin pada batas antara larutan karbo dengan asam sulfat. Kemudian dehidrasi pentosa oleh asam akan dihasilkan oleh furfural. Dehidrasi heksosa menghasilkan hidroksi metil furfural dan dehidrasi ramosa dihasilkan oleh metil furfural. Prinsip percobaan uji melis ini adalah berdasarkan pada reaksi karbohidrat dengan H2SO4 atau asam sulfat, sehingga terbentuk senyawa hidroksi metil furfural dengan alfa naftol yang akan membentuk cincin senyawa kompleks yang berwarna ungu. Kemudian untuk soal selanjutnya, apakah perbedaan uji Fehling dan Benedict? Perbedaannya adalah jika uji Benedict itu tergolong uji kimia yang untuk mengetahui kandungan karbohidrat atau gula produksi, yang mana semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa. Selama proses ini larutan akan berubah warna menjadi warna biru atau tanpa adanya glukosa, hijau, kuning, oranye, merah bata maupun coklat. Apabila dia coklat itu artinya kandungan glukosanya tinggi. Kemudian sedangkan uji Fehling itu bertujuan untuk menguji adanya gugus aldehid. Reagen yang digunakan adalah Fehling A dan Fehling B. Yang mana Fehling A itu larutan CuSO4 dan Fehling B itu campuran NaOH dengan KNa tartarat. Pemanasan yang dilakukan pada uji Fehling itu bertujuan agar gugus aldehid pada sampel itu terbongkar ikatannya dan dapat bereaksi dengan ion OH- dan membentuk asam karboksilat atau Cu2O yang biasanya dihasilkan dalam bentuk endapan merah bata yang terbentuk merupakan hasil sampingan. Kemudian untuk soal selanjutnya, pada proses hidrolisis pati yang sering digunakan adalah hidrolisis dengan larutan asam encer, di mana untuk nomor 10, kemungkinan reaksi karbohidrat dihidrolisis dengan asam itu pada proses ini yang sering digunakan adalah hidrolisis dengan larutan asam encer, yang mana kecepatan reaksinya itu sebanding dengan konsentrasi asam. Yang mana reaksinya itu dapat dilihat pada slide, yang mana ada molekul C6H10O5N direaksikan dengan H2O akan menghasilkan C6H12O6, yang mana N itu nanti tergantung dengan hasil reaksi atau koefisien reaksi. Kemudian nomor 11, apa perbedaan hidrolisis pati hidrolisis pati dengan enzim maupun dengan asam? Hidrolisis pati itu yang dengan asam menggunakan asam sebagai katalisnya. Biasanya digunakan adalah asam kuat, misalnya HCl atau asam klorida. Pada hidrolisis pati dengan asam ini diperlukan suhu yang cukup tinggi, yaitu kisaran 140 sampai 180 derajat Celcius. Sedangkan pada pembuatan glukosa, hidrolisa asam menghasilkan konversi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan hidrolisa enzim. Sedangkan pada hidrolisa enzim pati dengan enzim itu dilakukan menggunakan bantuan enzim alfa amilase dan glukoamilase, yang mana enzim alfa amilase digunakan pada proses likuifikasi, sedangkan glukoamilase itu pada proses sakarifikasi. Kemudian untuk soal selanjutnya, pati ditambah saliva dan dipanaskan sampai mendidih. Apakah saliva tersebut masih berjalan atau tidak? Fungsi enzim itu untuk mempercepat proses penguraian bahan makanan menjadi molekul-molekul yang dapat diserap di makanan. Secara umum, saliva atau pada air liur manusia itu biasanya terdapat enzim-enzim, sehingga enzim sebagai suatu protein, enzim juga dapat dinonaktifkan misalnya oleh lingkungan, pH, dan suhu yang sangat ekstrim atau yang sangat tinggi. Protein akan mengalami denaturasi protein dalam lingkungan asam maupun basa yang sangat kuat. Pada pH optimum, enzim mampu mengurai bahan substrat secara maksimum. Pada kedua sisi di luar pH optimum, kecepatan reaksi akan menurun yang menunjukkan adanya hambatan atau penurunan aktivitas enzim pada lingkungan pH yang kurang cocok. Suhu juga berpengaruh, yang mana fungsi enzim itu pada suhu yang lebih tinggi itu akan menurun, dan pada suhu yang lebih tinggi itu atau lebih dari 50 derajat Celcius itu enzim akan cepat rusak. Kerja enzim yang juga spesifik hanya terdapat pada substrat tertentu. Kadar substrat juga dapat mempengaruhi aktivitas kerja enzim. Secara umum pencernaan pada mamalia
atau biasanya pada manusia dimulai sejak makanan dikucai di mulut dan dibentuk oleh enzim yang terdapat pada saliva atau air ludah. Jika jika dianalogikan atau dihubungkan dengan pernyataan yang tadi, maka apabila saliva dipanaskan sampai mendidih, maka tidak akan bekerja lagi karena sudah lisis atau rusak yang mana telah mengalami denaturasi. Kemudian jelaskan prinsip uji Ozazon. Uji Ozazon dilakukan bertujuan untuk membedakan beberapa monosakarida dan disakarida secara kimiawi. Prinsipnya adalah reaksi aldosa atau ketosa dengan hidrazin untuk membentuk hidrazon. Hidrazin yang berlebihan menyebabkan terbentuknya produk oksidasi hidrazon. Tahap selanjutnya adalah reaksi ketosa atau aldehid hidrazon dengan fenilhidrazin yang membentuk ozazon. Ozazon yang terbentuk ditunjukkan dengan terbentuknya kristal. Ozazon merupakan suatu kristal yang kristal berwarna kuning yang larut dalam air dan terbentuk apabila monosakarida atau disakaridanya itu produksi dipanaskan dengan fenilhidrazin. Kemudian untuk soal selanjutnya, langkah-langkah untuk mengetahui kristal pada percobaan karbohidrat. Langkah-langkahnya adalah hasil isolasi pati diletakkan di kaca arloji, kemudian dicampurkan dengan sedikit air dan diteteskan dalam kaca objek. Kemudian bentuk kristalnya diamati dan digambar. Kemudian bentuk kristal dari hasil percobaan ozazon dibandingkan dengan literatur atau daftar pustaka. Kemudian untuk soal selanjutnya, zat-zat apa yang dapat menghambat terbentuknya kristal pada uji ozazon? Jika fenilhidrazin yang digunakan berlebih, maka reaksi akan berlangsung lebih lanjut dan akan menghasilkan ozazon yang mengandung dua residu fenilhidrazin tiap molekul. Jika hasil kristal ozazon terbentuk, maka akan terbentuk bulat-bulat dan sedikit meruncing. Kemudian selanjutnya jelaskan metode penelitian isolasi dan analisis glukoman dari porang yang dilihat pada jurnal, yang mana umbi porang itu memiliki kandungan glukoman yang sangat tinggi. Untuk memperoleh glukoman tersebut dilakukan proses ekstraksi. Sebelum melakukan ekstraksi, umbi tersebut dihilangkan terlebih dahulu kalium oksalatnya menggunakan air jeruk nipis dan kapur sirih. Kemudian dikeringkan dan diserbukan. Hasilnya adalah berupa tepung umbi porang. Tepung umbi ini dilakukan ekstraksi dengan ultrasonik. Hasil residu adalah glukomanan yang dikeringkan dan diserbukan. Glukomanan dilakukan identifikasi menggunakan FTIR dan uji makronutrien lemak, protein, serat, dan karbohidrat. Kemudian untuk soal terakhir yaitu jelaskan metodologi yang dilakukan untuk fortifikasi zat besi dengan menambahkan senyawa besi ke dalam makanan menggunakan gel dari glukomanan. Melakukan fortifikasi zat besi dengan cara menambahkan senyawa besi langsung ke dalam makanan akan membantu mengatasi kekurangan zat besi, tetapi fortifikasi menimbulkan permasalahan termasuk efek organoleptik yang tidak diinginkan, oksidasi, dan bioavailabilitas yang berkurang. Untuk memastikan enkapsulasi yang tepat dapat mengatasi masalah ini, maka sangat penting untuk mengidentifikasi ekspien yang tepat untuk melindungi besi. Glukomanan berpotensi sebagai ekspien enkapsulasi besi yang sesuai, dan metode yang digunakan adalah metode gelasi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.